datang di podcast kita. Aku Davina. Hai, aku Farah. Seneng banget bisa ngobrol bareng kalian di sini. Halo, aku Repa. Dan aku Fauzan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin dua hal penting, yaitu dampak penjajahan di negara koloni dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Aku sama Farah yang bakal bahas materi pertama, nanti Reva sama Fauzan lanjut ke materi kedua. Yuk langsung aja. Langsung aja ya, kita mulai dari dampak penjajahan di negara koloni. Dari sisi ekonomi, ada sistem kultur stelsel. Masyarakat lokal dipaksa nanam tanaman ekspor. Jadi ekonomi kita kebolak-balik banget. Rakyat sengsara dan sampai sekarang sistem ekonominya masih kerasa efeknya. Wah, kebayang ya kalau hidup di zaman itu capek kerja tapi hasilnya bukan buat diri sendiri. Iya betul. Terus ada juga dampak urbanisasi. Banyak penduduk desa pindah ke kota gara-gara industri perkebunan tumbuh, ditambah pembangunan jalan sama rel kereta. Berarti penjajahan itu nggak cuma bikin susah, tapi juga ada pembangunan infrastruktur ya. Ada sisi positifnya dikit lah. Setuju. Nah, dari sisi sosial dan budaya, penjajahan bikin tatanan sosial berubah. Petani banyak yang jadi buruh, terus diskriminasi rasial juga muncul. Kalau politik, justru penjajahan bikin nasionalisme tumbuh. Ada kebijakan politik etis sama Polstrat yang jadi bibit perjuangan bangsa. Selain itu, ada juga mobilitas sosial. Pendidikan bikin masyarakat pribumi ada peluang jadi intelektual, walau sering gajinya kecil. Dan terakhir, dari sisi kesehatan, pemerintah kolonial melayani layanan kesehatan, rumah sakit, dan pelatihan medis untuk hadapi wabah kayak malaria. Wih, lengkap banget dampaknya. Dari ekonomi sampai kesehatan ada semua. Fiksi, dampak penjajahan ini kompleks banget. Nah, sekarang aku sama Davina mau lempar pertanyaan ke kalian berdua nih. Kalau kalian hidup di masa itu, dampak mana yang paling berat kerasa buat rakyat? Aku sih jelas ekonomi. Bayangin, kerja keras tapi hasilnya bukan buat keluarga sendiri. Pasti frustasi banget. Kalau aku lebih ke sosial budaya. Diskriminasi rasial itu bikin sakit hati dan minder banget. Jadi kayak nggak punya harga diri di negara sendiri. Wah, bener juga. Emang penjajahan nyakitin kita bukan cuma fisik tapi juga mental ya? Setuju banget, makanya muncul perlawanan rakyat. Nah, giliran kalian berdua nih yang bahas. Oke, jadi perlawanan bangsa Indonesia itu banyak banget. Contohnya perlawanan daerah kayak perang Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, perang Diponegoro, dan perang Banjar sama Pangeran Antasari. Wah, keren banget tuh. Nama-nama pahlawan besar semua. Iya, terus ada juga perang Aceh dengan tokoh Cut Nyadin, Tengku Umar, Sultan Mahmud Shah. Lalu ada perang Tapanuli dan perang Bali. Jadi perlawanan itu cuma nggak di satu daerah aja ya, tapi menyebar luas ke banyak wilayah. Betul, tapi sayangnya banyak yang gagal karena perlawanan masih kedaerahan, kalah senjata, politik adu domba, dan logistik yang lemah. Meski gagal, warisannya gede banget. Muncul kesadaran nasional, semangat persatuan, lahirlah organisasi modern kayak Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis, Separtis, yang akhirnya jadi jalan menuju proklamasi 1945. Wah, jadi perlawan itu kayak fondasi buat kemerdekaan ya? Nah, gantian aku mau nanya ke Davina sama Farah. Kalau kalian hidup di masa perjuangan, lebih pilih ikut perang fisik di medan tempur atau gabung organisasi modern? Kenapa? Aku kayaknya bakal pilih gabung organisasi modern deh. Soalnya lewat pendidikan dan pergerakan politik bisa berjuang lebih lama dan terstruktur. Aku malah pilih perang fisik, rasanya lebih nyata ngelawan penjajah langsung di medan perang, meskipun risikonya gede. Hahaha, beda strategi tapi tujuannya sama ya, buat merdeka. Oke deh, itu tadi obrolan kita tentang dampak penjajahan dan perlawanan bangsa Indonesia. Semoga bikin kita makin sadar betapa pentingnya sejarah. Dan jangan lupa perjuangan mereka yang bikin kita bisa hidup merdeka sekarang. Oke, sampai sini dulu podcast kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.